Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku sapel, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Gemini dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Ten of Swords. Ada 10 pedang. Oke. 10 pedang ini muncul hadir sebagai energi pembuka. Ya, terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Gemini. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka nih, ya, mohon maaf, dapat aku ya teman-teman. Secara visualisasi, kartu ini menggambarkan tentang bagaimana keterpurukan kamu sebenarnya. Kartu pertama ini menggambarkan tentang bagaimana kesulitan kamu, tentang bagaimana kamu lagi terbelenggu dengan masalah-masalah yang cukup rumit, besar, sulit, ya. Nah, terlepas dari apapun masalah-masalah yang kamu hadapi di sini, teman-teman, yang jelas memang mungkin bisa saja saat ini kamu dalam fase yang benar-benar sangat berputus asa banget, berserah diri banget, ya, pesimis banget, gitu loh. Ya, hilang semangat ketika mungkin apa yang sudah kamu lakukan selama ini ternyata faktanya hasil yang kamu dapatkan gak sesuai dengan ekspektasi kamu. Oke, nah kita akan lihat teman-teman, ya ini energi kamu di bulan Juni ini nih, terutama dalam pekan ini, ya pekan pertamanya. Apakah bakal ada perubahan? Oke, apakah kehidupan kamu akan lebih baik atau semakin memburuk ya? Pasti itu ya. Oke, kita akan lihat deh. Wow. Aku punya The Lovers. The Lovers ini muncul hadir teman-teman. Jadi melihat dari kartu kedua ini, aku rasa ya, keterpurukan kamu, masalah ujian kamu teman-teman, itu akan segera selesai, tuntas, akan segera berakhir, dan akan segera berganti dengan sebuah kehidupan yang lebih baik dan positif. Kenapa? Aku melihat seperti ada doa yang terkabulkan. Aku melihat seperti ada sebuah doa yang bakal termanifestasikan, teman-teman. Ketika doa kamu mungkin menembus langit, dan pada akhirnya Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk kamu. Ya, sosok-sosok malaikat inilah yang bakal memudahkan urusan kamu, melancarkan urusan kamu sebagai perantara Tuhan, teman-teman. Ya, oke ya, mungkin sebagai perantara Tuhan ini bisa saja kalau berupa energi ya, nggak tahu ya, kehidupan kamu tiba-tiba dibanjiri dengan berbagai keberuntungan nih. Mungkin yang pertama ketika usaha kamu, bisnis kamu macet, kok tiba-tiba usaha kamu berkembang pesat nih, ya, lancar, kembali stabil, ya, dan bahkan di dalam kehidupan hal yang lain sama, gitu teman-teman, ya. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya Fake of Wands. Kartu tongkat ini muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan, ya persiapkan diri kamu lah. Bakal ada perubahan besar-besaran ini, teman-teman. Ya, sepertinya transisi kehidupan kamu itu akan dimulai di awal tahun, ya di awal bulan, mohon maaf, di awal bulan Juni ini, teman-teman. Ya, dan transisi akhir keterpurukan kamu itu akan berakhir di 31 Mei tahun 2025 ini. Ya, jadi memang sih tidak ada yang tidak mungkin, teman-teman. Dan semoga kamu menjadi orang-orang terpilih nih. Ya, masalah-masalah yang kamu hadapi selama ini semoga semuanya selesai tuntas ya.
Nah, ini sesuatu hal yang memang selama ini nggak kamu duga akan terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin, teman-teman. Ya, ketika Tuhan sudah berkehendak, ketika Tuhan sudah ikut campur tangan di dalam kehidupan kamu, maka kun fayakun. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan melihat kondisi keuangannya ataupun rezeki. Untuk teman-teman Gemini dalam pekan ini ya, bagaimana keuangan dan rezeki kamu nih ya, teman-teman. Apakah ada kabar baik? Ya. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Ace of Pentacles. 8 koin muncul hadir sebagai energi pembuka, teman-teman. Berbicara masalah keuangan dan rezeki, tentu kartu pertama ini cukup dan sangat menggambarkan tentang bagaimana bakal ada rezeki yang super berlimpah, keuangan kamu bakal meningkat, meroket ya. Dia paling tidak stabil. Ini minim banget sih. Ya, tetapi kalau aku lihat sih, kenapa rezeki kamu meroket, meningkat ya teman-teman, berlimpah. Karena kartu pertama ini menggambarkan tentang bagaimana sih upaya kamu gitu, kesabaran kamu selama ini untuk hidup lebih baik gitu teman-teman. Ya mungkin itu ikhtiar kamu, kerja keras kamu ya, doa kamu ya teman-teman. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya The Fool. The Fool ini muncul hadir. Jadi ini ada sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan ya tentang sebuah kehidupan baru teman-teman. Ya tentang sebuah transisi kehidupan baru sih, ataupun tantangan-tantangan baru. Ya bisa jadi tantangan baru ini ataupun hal-hal baru ini berupa apa? Pekerjaan baru. Ya ketika kemarin kamu mungkin belum mendapatkan pekerjaan. Jadi di dalam pekerjaan baru itulah nanti kamu akan mendapatkan rezeki yang kembali stabil, seimbang, dan bahkan bisa jadi lebih baik daripada pekerjaan yang kemarin ya dengan gaji yang lebih besar. Nah, itu yang aku maksud tentang kesabaran kamu yang pada akhirnya mendapatkan apa yang selama ini kamu harapkan, teman-teman. Ya. Nah, kemudian juga mengenai tentang bisa jadi mengenai tentang usaha bisnis baru kamu ya, teman-teman. Ya. Jadi yang aku lihat memang semuanya sih meskipun membutuhkan sebuah perjuangan banget ya, kerja keras banget, kesabaran banget, tetapi ya pada akhirnya endingnya kamu akan menikmati hasil dari kerja keras kamu itu semua. Kapan? Ya di bulan Juni ini. Amin ya, teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sudah berumah tangga. Bagaimana kehidupan rumah tangga teman-teman Gemini dalam pekan ini ya? Kita akan lihat. Aku punya Two of Wands, King of Cups, dan aku punya Nine of Wands. Oke, melihat tentang bagaimana kehidupan rumah tangga kamu, teman-teman. Di sini kalau aku lihat sih sebenarnya kalau dikatakan ada masalah, ada ya. Masalahnya itu ada kok. Kamu lagi terbelenggu dengan masalah-masalah kehidupan rumah tangga. Ya, mungkin masalah itu berupa ekonomi, keuangan, konflik, ya. Kemudian mungkin terkait dengan hal-hal yang lain. Tetapi ya itu tadi kamu lagi berusaha untuk memecahkan masalah ini, teman-teman. Berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan apakah berhasil? Jelas, aku punya King of Cups, ya. Pada akhirnya masalah yang mungkin terjadi di dalam rumah tangga kamu, itu semua berpotensi akan segera selesai tuntas loh, teman-teman. Ya, keuangan, ya akan kamu dapatkan keuangan kamu akan lebih baik. Aku melihat ada sebuah pencapaian, kesuksesan dan juga keberhasilan. Kemudian masalah konflik, ya semua berawal dari masalah. Ya hingga pada akhirnya kamu akan bisa lebih bijak dan dewasa, ya teman-teman untuk menghadapi kehidupan kamu selanjutnya. Ya, jadi memang terkadang penting ada masalah di dalam rumah tangga untuk bisa lebih saling memahami teman-teman yang mengenal karakter masing-masing. Ya memang sih pada fase ini kesabaran itu benar-benar diuji, tetapi ya tadi ya kesabaran itu nggak bakal apa namanya teman-teman ya sia-sia dengan apa yang bakal didapatkan juga gitu ya. Ya semoga kehidupan rumah tangga teman-teman ini selalu bahagia, harmonis dan rezekinya berlimpah. Amin ya. Wow, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang berpacaran ya, teman-teman. Aku punya Two of Cups nih, dua cangkir, The Hanged Man, dan aku punya King of Swords ya, Raja Pedang. Nah, melihat tentang bagaimana hubungan perpacaran kamu. Jadi dari ketiga kartu ini memang cukup menggambarkan tentang bagaimana sih
Aku akui sebuah komitmen itu selalu terjaga dengan baik, teman-teman. Meskipun memang dia orang yang cukup keras, ya, tipikal orang yang cukup keras, ya, tetapi dia orang yang sangat bijak sebenarnya, teman-teman, ya. Mungkin kerasnya dia di sini adalah terkait dengan, ya, sebuah proteksi, ya. Sebuah proteksi agar kamu mungkin tidak, apa ya namanya, teman-teman, ya, mungkin tidak kebablasan, ya, dalam arti bisa jadi ya ketika mungkin terlalu banyak teman, ketika terlalu tidak membatasi diri ya terhadap sebuah lingkungan, ya, terlalu banyak berinteraksi dengan lawan jenis, memang ini yang akan menimbulkan adanya beberapa gesekan di dalam hubungan. Jadi memang itu sesuatu yang harus dihindari sih, teman-teman, ya. Dan melihat tentang bagaimana hubungan kamu sih sejauh ini cukup positif gitu ya. Jadi, kalau dikatakan hubungan kamu bakal langgeng, ya seperti itu, teman-teman. Ya mudah-mudahan lah ya, untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini. Semoga hubungan kamu bisa langgeng dan bahkan bisa ke jenjang yang serius ya, lebih serius gitu ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Oke. Nah, aku punya Knight of Cups, Satria Cangkir. Kemudian aku punya Two of Pentacles. Kemudian aku punya, wow, ada Four of Wands ya. Melihat tentang bagaimana kehidupan asmara kamu nih teman-teman. Apakah kamu berpeluang berpotensi akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu? Ya, aku rasa cukup terlihat nyata kok teman-teman. Pada akhirnya kamu akan dipertemukan dengan sosok orang yang sangat berkomitmen di sini. Ya, dan bahkan ketika mungkin bisa jadi selama ini kamu berharap seseorang tersebut bisa segera datang. Sebenarnya selama ini dia sudah datang. Dia sudah berusaha untuk mendekati kamu, hanya saja di sini kamu selama ini masih bimbang ragu terhadap dia. Berarti memang seseorang yang sebenarnya kamu sudah mengenal dia ya teman-teman. Hanya saja ya mungkin kamu masih takut, mungkin kamu nggak percaya ya kan. Tetapi fakta nyatanya yang aku lihat ya dia energinya sangat positif teman-teman. Mungkin dia sosok orang yang selama ini kamu tunggu gitu loh. Ketika kamu berharap ada jodoh yang segera dikirimkan kepada kamu teman-teman ya, dan ya mungkin ini gitu loh akhirnya gitu ya. Berarti memang seseorang yang kamu kenal selama ini ya. Oke, next. Poin terakhir, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang PDKT ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang ya teman-teman. Oke, nah bagaimana energinya? Apakah positif atau tidak nih? Ya, aku punya Queen of Swords, ada Ratu Pedang, teman-teman. Kemudian aku punya Five of Pentacles, 5 koin. Dan kemudian pada kartu yang ketiga terakhir aku punya The Star. Nah, melihat tentang bagaimana kedekatan kamu dengan seseorang, ya, teman-teman. Sebenarnya sih memang kartu ini lebih cenderung terkait dengan hal-hal positif ya. Aku melihat bakal ada sebuah perubahan gitu ya, perubahan mungkin dalam arti sebuah hubungan gitu ya. Ya mungkin dari kedekatan menjadi berpacaran mungkin seperti itu teman-teman. Meskipun memang hmm, kamu merasakan energi ini nggak baik untuk kamu gitu teman-teman. Ya ataupun mungkin kamu masih merasakan sebuah ketakutan ataupun sebuah trauma di dalam masa lalu yang mungkin selama ini memang nggak baik ya teman-teman. Artinya hubungan yang kamu jalani selama ini tuh selalu berakhir dengan kekecewaan, ya, selalu dimanfaatin. Ya, kalau bisa sih memang saat ini ketika kamu sudah bertemu dengan sosok orang yang tepat, ya, dia bisa menjadi orang yang terbaik terakhir ya untuk kamu, teman-teman, ya. Dan sebenarnya apa yang kamu rasakan itu juga dia rasakan loh, teman-teman. Jangan salah, ya. Apa yang kamu inginkan dia juga menginginkan. Ketika kamu ingin mencari sosok orang yang berkomitmen, dia juga seperti itu, ya. Jadi kalau dikatakan cukup selaras, energinya cukup selaras ya, teman-teman. Semoga deh ini adalah sebuah jawaban atas doa-doa kamu selama ini, ya. Amin. Oke, next. Poin terakhir nih, kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan ya untuk teman-teman Gemini dalam pekan ini. Oke. 12 tanggal lahir berapa saja ya, teman-teman? Nah, aku punya tanggal 30, tanggal 11, tanggal 7, tanggal 22, 25, tanggal 24, oke.
kemudian ada tanggal 28, 16, tanggal 21, 14, 20, dan tanggal 31. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.